Erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 lalu telah mendatangkan bencana bagi masyarakat setempat. Namun, meski statusnya yang sedang waspada, gunung ini tak menghilangkan pesona keindahan sekaligus misteri yang menyelimutinya. Belum lama ini, timbul fenomena alam unik di sekitar puncak Gunung Semeru. Awan yang ada di sekitar puncak gunung tersebut terlihat mengumpul dan membentuk setengah lingkaran. Posisinya menutupi puncak gunung ini sehingga terlihat Gunung Semeru seperti dipakaikan topi. Peristiwa ini terjadi usai Semeru mengeluarkan lava pada Selasa 21 September 2021 lalu. Istilah ilmiahnya awan cincin itu disebut lenticular cloud alias awan topi caping. Foto-fotonya pun diunggah oleh beberapa orang yang kebetulan menyaksikan langsung kejadian itu. Fenomena yang jarang terjadi ini tentu saja membuat masyarakat bingung kala itu, sampai-sampai ada yang mengaitkannya dengan pertanda bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo lewat Instagramnya menjelaskan sebab Gunung Semeru bertopi. Menurutnya, awan yang menutup puncak Semeru adalah jenis awan altocumulus lenticularis. Awan ini terbentuk akibat turbulensi atau pusaran angin di bagian atas sehingga membentuk awan dan seolah sang gunung bertopi. Sayangnya, fenomena topi di atas Gunung Semeru ini tak berlangsung lama, hanya sekitar 15-20 menit sejak kemunculannya, kemudian awan itu memudar seiring dengan teriknya cuaca pagi. Selain awan berbentuk topi, ada satu fenomena yang belum pernah diekspos dan luput dari perhatian masyarakat. Fenomena langka dan aneh tersebut ialah awan berbentuk kepala banteng. Fenomena ini baru disadari tim IPD.id saat menyaksikan kembali detik-detik Semeru memuntahkan isi perutnya. Saat letusan terjadi, tampak awan panas keluar dengan bentuk memanjang. Di depannya tampak seperti kepala seekor banteng. Jika dilihat secara saksama, sangat jelas terlihat mata, hidung, dan moncong benteng itu. Namun sayangnya, fenomena unik itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat karena ditiup angin. Andai kata Mbak Dipo yang diyakini sebagai guru kunci Gunung Semeru belum meninggal, pasti dia bisa menafsirkan kejadian itu dalam kacamata spiritual. Mbak Dipo sendiri meninggal dunia pada tahun 2015 lalu. Ia diyakini masyarakat punya kemampuan berkomunikasi dengan roh yang mendiami Gunung Semeru. Atau jangan-jangan, kalau boleh ditafsir, penampakan awan berbentuk banteng itu ada hubungannya dengan kejadian politik di negeri ini. Ya maklumlah, partai penguasa sekarang ini kebetulan lambangnya banteng bermoncong putih alias banteng PDI Perjuangan. Kalau dulu Presiden Jokowi diyakini sebagai titisan Ratu Adil dalam mitos Jawa, mungkinkah awan banteng itu juga menyiratkan pesan kalau presiden yang akan datang juga berasal dari partai yang sama? Cocok jadi pemimpin dari rakyat, wakilnya. Yang jelas, di dalam PDI Perjuangan sekarang ada sosok yang selalu menjadi perhatian publik, sekaligus menempat urutan teratas survei dari berbagai lembaga. Sosok itu adalah Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri memang belum menyatakan diri untuk maju dalam pencalonan presiden tahun 2024. Meski demikian, penerimaannya di masyarakat cukup baik dibandingkan Puan Maharani dan bakal calon lain dari PDI Perjuangan. Pemandangan unik lain dari muntahan Gunung Semeru ialah berbentuk kepala manusia. Jika dilihat sekilas, tampak tak ada yang unik dari semburan awan Semeru. Namun, jika dilihat secara cermat, tampak tumpukan awan itu berbentuk kepala manusia. Pemandangan itu muncul dari beberapa video viral yang sedang beredar. Di balik tumpukan awan yang tebal saat erupsi terjadi, tampak sesosok kepala manusia muncul di tengah kabut. Kepala manusia itu berbentuk lonjong dengan rambut botak dan hidung mancung. Banyak pihak yang mengaitkan penampakan ini dengan mitos para dewa yang mendiami Semeru. Konon ada sebuah legenda dalam kitab kuno abad ke-15 yang menyebut kalau Pulau Jawa dahulu kala mengambang di lautan dan terombang-ambing. Melihat itu, para dewa kemudian memutuskan untuk menancapkan Pulau Jawa dengan paku. Dalam kitab tersebut, Gunung Semeru konon dibawa dari India oleh Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Cerita dan keyakinan ini dipegang oleh masyarakat Bali. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan Bapa Gunung Agung. Bahkan, masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada para dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru.
Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8-12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Semeru. Selain itu, ada juga mitos yang menyebutkan ada seorang dewi yang menyerupai seorang wanita kerap muncul dengan mengenakan pakaian kebaya kuning. Kemunculannya ditandai dengan kepulan asap saat bulan purnama datang. Sang dewi ini muncul di Ranu Kumbolo, sebuah danau nan elok di kaki Semeru. Jika melihat catatan sejarah, Gunung Semeru pernah meletus dengan sangat besar pada 200 tahun lalu, tepatnya pada 8 November 1818. Setelah itu Gunung Semeru kembali meletus pada 2 Februari 1994 lalu, disusul pada tahun 2000-an di mana terjadi 8 kali letusan. Letusan besar juga terjadi pada Natal tahun 2002. Kemudian pada 1 Desember 2020, Gunung Semeru kembali meletus diikuti guguran awan panas dari puncak. Kali ini, Gunung Semeru kembali meletus jelang akhir tahun 2021. Dari catatan yang ada setidaknya sampai hari ini, Semeru sudah meletus sebanyak 87 kali. Gunung api ini jelas termasuk gunung berapi sangat aktif. Keaktifannya hanya kalah dari salah satu gunung teraktif di dunia yang berada di dekat Yogyakarta, yakni Gunung Merapi. Hujan air, Yang itu hujan air, Pak. hujan abu yang gelap ini, Pak. Hujan abu. Jadi bikin panik, hujan abu gelap, Jam suasana pinten gelap, ibu? jam 3. 3 sore. Iya. Terus? Terus disusul lahar nih. Oh. Kalau seandainya mboten suasana gelap, sing mau melarikan diri itu, mau menyelamatkan diri pasti banyak. Pun semuanya yang sabar dulu. Gimana? Matur nuwun, Pak. Nuwun, Pak. Nuwun. Yang paling anu kan, pengen dar anu toh, injang wonten. Alhamdulillah. Yang wonten dalu wonten. Saya terima kasih kunjungan kepada Bapak Presiden telah peduli membantu sampai ke sini. Terima kasih banget serta bantuannya. Sudah makan belum? Jam berapa tadi makan? Hah? Sudah sekali? Jam 8 tadi? Lauknya apa? Telur, oh, telur. Ini coba saya bawain nih. Siapa mau? Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Oh, mau enggak? Oh. Siapa mau? Ya, saya mengucapkan terima kasih itu aja lah. Ya mudah-mudahan Pak Presiden langgeng sampai lanjut jadi Pak Presiden karena dia itu orangnya baik sebaik-baiknya pokoknya. Terima kasih banyak saya. Masuk.